Tokoh psikologi berpendapat bahwa untuk memahami kepribadian seseorang perlu untuk memahami alam pikiran sadar dan alam pikiran tak sadarnya. Lebih jauh, tokoh ini juga percaya bahwa alam pikiran tidak sadar cenderung akan lebih dominan mempengaruhi kepribadian seseorang. Tokoh tersebut juga percaya akan adanya archetype, yaitu gambaran pengalaman universal yang dimiliki setiap orang dalam ketidaksadaran kolektifnya. Konsep kepribadian ini banyak dikaitkan dengan aspek simbolis, mitologis, dan pandangan spiritual. Kita akan bahas bersama Analytical Psychology dari Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung atau biasa yang dipanggil Jung adalah salah satu tokoh psikologi pencetus Analytical Psychology. Awal karirnya dimulai dari dirinya menjadi murid Sigmund Freud dan dia digadang-gadang di awal untuk menjadi penerusnya. Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Hingga pada tahun 1913, hubungan mereka mulai menjauh. Beberapa ahli menyampaikan bahwa hal tersebut dilatar belakangi oleh ketidaksepahaman pemikiran di antara keduanya. Berbicara tentang latar belakang keluarga, ayah Jung adalah seorang pendeta, sedangkan ibunya adalah putri seorang teolog yang percaya dengan tradisi spiritual dan mistis. Kakeknya bahkan kerap sekali menyimpan kursi kosong yang digunakan untuk berbicara dengan arwah istri pertamanya. Nah, pada saat Jung ini berumur 3 tahun, ia bermimpi sedang menggali tulang hewan prasejarah di permukaan bumi di dalam goa. Dan mimpi yang dialami Jung ini membuatnya ingin sekali mempelajari pikiran bawah sadar, dan ia memberi judul Memories, Dreams, Reflection pada autobiografinya. Ide awal yang ia kemukakan dipublikasikan pada Psychology of Unconscious yang mengandung berbagai hal yang terkait mitologi, mitos, dan fantasi psikotik. Pada tahun 1921, ia mempublikasikan tulisannya Psychology Types mengenai perspektif berbagai jenis kepribadian dan hubungan antara kesadaran dan ketidaksadaran. Dalam teorinya, Jung berusaha menjelaskan apa dan bagaimana psyche. Kata psyche sendiri merupakan istilah yang digunakan Jung untuk menggambarkan keseluruhan kepribadian seseorang yang mengarahkan pikiran, perilaku, dan perasaannya. Dalam teorinya, Jung membagi psyche dalam beberapa tingkatan. Yang pertama adalah conscious, kedua adalah personal unconscious, dan ketiga adalah collective unconscious. Ketiganya akan saling berinteraksi satu sama lain. Pertama, kita akan bahas konsep atau kesadaran pada tingkat ini. Ego menjadi pusat dari kesadaran tapi bukan inti dari kepribadian. Dalam analytical psychology, quantities dipandang hanya memiliki peran lebih kecil dibandingkan dengan angka Cis, penekanan yang berlebihan. Para confused justru akan menimbulkan ketidakseimbangan psikologis. Kedua, personal unconscious atau ketidaksadaran pribadi, yaitu semua pengalaman pribadi yang direpsi atau dilupakan yang dirasakan oleh satu individu tertentu. Ketidaksadaran pribadi masing-masing individu sehingga dapat dikatakan hal menjadi bagian yang unik dan berbeda-beda pada masing-masing individu. Salah satu cara antara lain dampak kompleks, yaitu ketidaksamaran pribadi memengaruhi perilaku seorang adalah melalui dampak dari apa yang Jung sebut dengan istilah kompleks, yaitu adalah pola utama dari 4 di antara lain. 1. Emosi, 2. Memori, 3. Persepsi, 4. Harapan pada ketidaksadaran pribadi.
diorganisasikan dalam tema tertentu, kompleks memiliki potensi untuk selanjutnya melakukan kontrol yang kuat atas pikiran, emosi, dan perilaku seorang. 3. Collective unconscious atau ketidaksadaran kolektif yang merupakan tingkatan terdalam pada psyche yang berisi akumulasi dari pengalaman yang diwariskan oleh manusia dan space sebelumnya. Pengalaman masa lalu yang terkandung dalam ketidaksadaran kolektif termanifestasikan dalam berbagai tema gambaran atau pola yang disebut dengan archetype. Beberapa bentuk archetype antara lain adalah persona, singkatnya adalah sisi kepribadian yang ditunjukkan seseorang. Ada 4 poin di antara lain, yaitu pertama, self, mempresentasikan kesatuan, integrasi, dan harmoni dari seluruh komponen kepribadian. Poin kedua, shadow. Singkatannya adalah sisi gelap kepribadian yang berusaha untuk disembunyikan. 3. Anima, sisi feminim dalam diri laki-laki. Dan terakhir, animus, sisi maskulin dalam diri wanita. Dan akhir dari tak lain, the great mother, the wise main hero. Saya akan menjelaskan tentang psikologi types. Psikologi types yang berkembang ke dalam yaitu terbagi menjadi 2, attitude dan fungsi. Attitude juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, introversi. Introversi ini cenderung berorientasi ke dalam inner world dan lebih fokus pada pikiran, perasaan, atau ide internal. Yang kedua, ekstroversi. Ekstroversi ini berorientasi keluar atau outer world dan lebih fokus pada interaksi sosial, aktivitas, atau lingkungan luar. Dan kedua, fungsi. Fungsi terbagi menjadi 4. Yang pertama, insting atau berpikir. Fungsi ini melibatkan logika dan analisis objektif untuk memahami dunia. Yang kedua, feeling atau merasa. Fungsinya melibatkan evaluasi nilai emosional dan pertimbangan personal. Yang ketiga, sensing. Sensing ini fungsinya berfokus pada informasi konkret dan langsung yang diperoleh melalui panca indera. Yang keempat, intuitif. Fungsi ini melibatkan pengolahan informasi secara abstrak, imajinatif, dan simbolis. Dasar ini yang kemudian menjadi dasar pengembangan alat tes MBTI. Menurut Carl Gustav Jung, psikopathologi dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara berbagai aspek kepribadian, baik itu kesadaran, ketidaksadaran pribadi, dan ketidaksadaran kolektif. Sebaliknya, kondisi psikologi yang sehat dapat tercapai ketika individu mampu mengintegrasikan seluruh komponen ketidaksadaran dan kesadarannya dalam kepribadian. Proses ini disebut dengan individuation. Individuation ini berarti seseorang menjadi individu seutuhnya, memenuhi segala kapasitasnya dan mampu mengembangkan dirinya, dan kondisi ini ditandai dengan kemampuan individu untuk sebaliknya kondisi psikologi persona. Mereka mengenali anima atau animus. Mereka berani menghadapi sisi bayangan negatif dirinya atau yang biasa disebut dengan shadow, serta mampu menyeimbangkan sisi introversi dan ekstroversi mereka. Individu yang telah mencapai kondisi ini berarti mampu mengasimilasi alam bawah sadar mereka ke dalam kepribadian mereka, sehingga terjadi keharmonisan di antara setiap aspek kepribadian. Dari sekian banyak teori analitikal, psikologi mampu memberikan pemahaman yang berbeda mengenai psyche atau kepribadian seseorang terlepas dari adanya kritik. Beberapa nyatanya teori ini masih banyak digunakan dalam pengembangan studi dan praktek psikologi. Salah satunya, hal yang khas dalam teori ini yaitu adanya pembahasan mengenai ketidaksadaran kolektif sebagai bentuk warisan dari nenek moyang terdahulu. Lalu, apakah teman-teman semua telah mencapai proses individuasi seperti yang dimaksud oleh Carl Gustav Jung?
Nah, sebagai penutup, salah satu kutipan dari Carl Gustav Jung. Hidup saya adalah kisah tentang realisasi diri dari ketidaksadaran. Segala sesuatu dalam ketidaksadaran berusaha untuk terwujud secara nyata. Dan kepribadian pun ingin berkembang keluar dari kondisi ketidaksadarannya.